yang dirahmati Allah ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dapat melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada arwah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal muqaddimah khutbah ini tadi, khatib telah menyampaikan kutipan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 22 sampai 23, yang itulah sesungguhnya akan kita cerdasi pada kesempatan Jumat yang sangat singkat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam surah Az-Zumar yang telah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, maka mereka itulah orang-orang yang telah meraih cahaya Allah. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras hatinya, karena sesungguhnya dengan keras hati itu merupakan kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah rahimakumullah, paling tidak ada dua pesan penting yang bisa kita kutip dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar itu. Yang pertama adalah ayat itu menegaskan kepada kita bagaimana kuatnya pengaruh iman terhadap kehidupan kita. Bahkan kekuatan iman itu dapat meruntuhkan imunitas tubuh kita, dan sebaliknya kekuatan iman itu bisa menguatkan imunitas tubuh kita itu sendiri. Apalagi hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang ini di tengah masa pandemi Covid-19, kita didorong untuk terus-menerus meningkatkan kekuatan ataupun imunitas kita. Tapi jangan kita berpikir bahwa imunitas itu tidak ada kaitannya dengan kekuatan iman kita. Bagaimana kemudian korelasinya hadirin jamaah rahimakumullah? Barangkali ini menjadi bagian dari hal-hal yang kita cerdasi dalam khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, pesan yang bisa kita tangkap dari ayat Allah dalam surah Az-Zumar 22-23. Kemudian yang kedua adalah ayat itu menegasi kepada kita bagaimana orang yang hatinya keras karena kecintaannya yang keterlaluan dan bersangatan terhadap kehidupan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, ini berkorelasi sesungguhnya dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bahwa ada 4 kata Imam Ghazali yang menyebabkan manusia ini terhalang dari ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 itu adalah, pertama dunia, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga syaitan, dan yang keempat adalah nafsu. 2 di antaranya hadirin jamaah rahimakumullah nyata dalam kehidupan kita. Dunia dan makhluk bisa kita saksikan, sementara syaitan dan nafsu merupakan musuh yang nyata bagi kita, tetapi kemudian itu tidak bisa kita saksikan dengan mata zahir kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kenapa dunia dan makhluk itu bisa menurunkan
dan menghancurkan keimanan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa kecintaan kita terhadap dunia ini, karena kita terlalu cinta kepada dunia, bisa saja kita kemudian menghalalkan segala cara yang bukan hak kita pun kemudian bisa kita paksa dan kita jadikan untuk menjadi hak kita. Karena kita terlalu cinta kepada dunia dan kita ingin bermewah-mewah dengan kehidupan dunia, bisa kemudian mata hati kita menjadi buta, bahkan pikiran kita menjadi kacau balau. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa banyak orang yang kita lihat mati tiba-tiba karena keinginannya yang luar biasa untuk mendapatkan kehidupan dunia yang berlebihan. Bahkan betapa banyak kita lihat, hadirin jamaah rahimakumullah, yang mencoba dengan segala cara, pikiran, keilmuan dan keahliannya untuk merebut hak orang lain untuk menjadi hak dia, memakan hak orang lain yang bukan hak dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya dalam Al-Quran kita telah membaca sejumlah ayat bahwa makhluk itu dan juga dunia merupakan salah satu hal yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk mencerdasi persoalan itu, tentulah orang-orang beriman harus menjadikan momentum kehidupan dunia itu untuk menambah investasi akhirat, sehingga dia tidak terlena dan lalai dengan kehidupan dunia yang sangat menjanjikan, tapi sesungguhnya juga merupakan kamuflase di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian adalah yang ketiga itu, syaitan dan nafsu adalah merupakan musuh yang sangat nyata, yang nyata-nyata bisa merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang syaitan dan nafsu ini tidak pernah kita lihat, tetapi kita sering bermetafora dan dalam pikiran kita bahwa syaitan itu adalah segala sesuatu hal yang menyesatkan, jahat, usil, kemudian setan itu kita anggap nakal dan sebagainya, sehingga kita sering bermetafora, mengkiaskan kalau ada orang yang jahat, ada orang yang usil, ada orang yang nakal, maka sering kita katakan kamu ini seperti setan, seolah-olah kita sudah tahu tentang setan itu, padahal kita tidak pernah melihat setan itu. Tapi begitulah metafora kita terhadap setan itu. Hawa nafsu kita, hadirin jamaah rahimakumullah, ada dalam diri kita, tetapi bisa menyesatkan kita, tetapi kemudian bisa juga menghantarkan kita menjadi orang-orang yang potensial. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan ini, Islam telah memberikan terapi yang luar biasa terhadap kita. Kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa, baik yang wajib maupun yang sunat, agar kita mampu mengontrol kekuatan hawa nafsu kita yang menjadi sesungguhnya tunggangan utama setan untuk menggoda kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang empat ini, kata Imam Ghazali, bisa menyebabkan kita meruntuhkan keimanan kita, hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau kita lihat sebaik-baik orang yang beriman itu, hadirin jamaah rahimakumullah, akan memberikan potensi yang luar biasa terhadap dirinya. Semakin baik keimanannya, maka akan semakin prospektiflah cara pandangnya. Bukankah hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca ayat Allah dalam surah Yasin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum alam ini berpasangan. Kalau kita saksikan alam ini semuanya berpasangan, siang dan malam, positif, negatif, baik, buruk, semua itu berpasang-pasangan, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini mungkin berkorelasi dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami berikan kepada manusia itu potensi, dua potensi. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah jahat. Kalau seandainya, hadirin jamaah rahimakumullah,
Kita posisikan kemudian takwa itu pada posisi yang positif. Lalu kemudian jahat itu pada posisi yang negatif. Tentu apa yang dilahirkan oleh positif, maka hasilnya positif. Kalau positif yang dilakukan, maka hasilnya akan positif. Potensi yang Allah berikan kepada kita berupa mata. Kalau mata itu kita gunakan melihat hal-hal yang positif, maka tentu hasilnya adalah pandangan yang positif. Kalau hidung itu kita gunakan untuk mencium hal-hal yang positif, tentu apa yang dihasilkan oleh penciuman itu adalah penciuman yang positif. Kalau pikiran kita arahkan dan kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif, maka tentu hasilnya adalah positif. Tapi sebaliknya, jika kemudian itu kita manfaatkan kepada hal-hal yang negatif, maka ekuivalen hasilnya tentu akan negatif. Oleh karenanya, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau takwa itu kita potensikan, kalau iman itu kita potensikan dengan baik, maka akan lahirlah kedamaian, akan lahirlah kecintaan, akan lahirlah yang namanya hati yang lapang, pikiran yang cerdas, dan kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Tapi kalau pikiran kita itu kita gunakan kepada hal yang positif, kita asik melihat, menilai, membaca orang lain dengan negatif, tentu ini akan melahirkan permusuhan, konflik-konflik kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya, hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika kita diberikan potensi itu, maka manfaatkanlah potensi yang diberikan Allah kepada hal-hal yang positif untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena kalau keimanan dan ketakwaan kita semakin baik, nafsul mutmainnah yang diseru Allah Subhanahu wa taala akan terwujud dan tercipta dalam diri kita. Oleh karenanya Allah berikan fasilitas kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat bagi rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak akan bertambah sama sekali bagi mereka yang zalim. Kalau kemudian muncul sebuah pertanyaan, hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang yang rajin membaca Al-Quran, tetapi kemudian dia zalim, tetapi tidak bisa Al-Quran itu memberikan manfaat kepadanya. Barangkali masih zalim terhadap orang lain. Kalau ada orang yang tunduk tiap hari baca Al-Quran, sholat 5 kali sehari semalam, yang dibaca pertanyakan, jangan-jangan yang dibaca itu hanya sebatas lapas, belum sampai pada taraf membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Tuhan. Betapa banyak kita lihat yang membaca Al-Quran tetapi perilakunya zalim, lalu kemudian hak orang lain dirampas, kemudian kejahatan juga semakin banyak, korupsi juga semakin merajalela. Akhirnya hadirin jamaah rahimakumullah, membaca Al-Quran jalan terus, tetapi kemudian kejahatan jalan terus. Kenapa? Karena bukan membaca Al-Quran, tetapi melapaskan huruf-huruf Al-Quran. Membaca tentu mendalami maknanya. Membaca tentu berdialog dengan Tuhan, karena yang kita baca itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya ini menjadi terapi bagi kehidupan kita. Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai obat bagi orang yang beriman dan merupakan rahmat bagi mereka. Dan bagi orang yang zalim tidak akan memberikan apa-apa, bahkan dia akan sesat dalam kezalimannya itu. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dengan melakukan ini, terapi-terapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Ketika keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 4 tadi, dunia, kemudian makhluk, hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa menghalangi
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita atasi dengan baik. Ketika kita dapat mengatasi itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang disuruh Allah, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang-orang yang disebut dengan manusia-manusia sempurna yang memiliki kekuatan dan imunitas yang luar biasa. Dalam kehidupan juga seperti ini, hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak sedikit kita lihat orang-orang yang imannya dan juga menyebabkan imunnya runtuh, hadirin jamaah rahimakumullah. Betapa banyak orang yang tiba-tiba penyakit 3S gara-gara ingin cepat kaya, digoda oleh hawa nafsu dan syaitan, muncullah penyakit 3S, sinting, stroke, kemudian stres. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari bagian orang-orang itu. Semoga kita senantiasa terus dapat mengejar hidayah-hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an dengan benar-benar membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak hanya sekedar melapaskan huruf-hurufnya dalam bibir. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, khutbah ini bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.